Berikut adalah materi mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Konsep materi yang pertama, pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, hal-hal penting surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan merupakan surat dari seseorang kepada instansi, lembaga, atau perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Ini selalu dibuat dengan menggunakan bahasa yang formal. Kemudian berikut ini ada contoh surat lamaran pekerjaan yang disusun dengan baik dan benar. Fungsi dari surat lamaran pekerjaan ada 3. Yang pertama, tanda permohonan resmi, yaitu sebagai pengganti diri Anda untuk hadir langsung dan memohon pekerjaan kepada pemimpin atau bagian sumber daya manusia perusahaan. Saat Anda mengirimkan surat itu, perusahaan akan menganggap Anda serius mencari kerja di tempatnya. Kemudian fungsi yang kedua, alat komunikasi, merupakan kalimat surat lamaran pekerjaan mengandung informasi dasar siapa pelamar yang mencari pekerjaan di perusahaan tersebut. Surat lamaran kerja biasanya dilengkapi dengan dokumen lain berupa daftar riwayat hidup, ijazah, transkrip nilai, sertifikat keahlian, dan sebagainya. Kemudian fungsi yang ketiga, sebagai pertimbangan HRD. Semakin bagus dan benar Anda dalam membuat surat lamaran kerja, pihak sumber daya manusia akan memperhatikan Anda. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dibedakan menjadi 2 bentuk. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang dijadikan satu dengan riwayat hidup. Cara penulisannya dengan memasukkan riwayat hidup ke dalam isi surat lamaran pekerjaan. Cara ini biasa disebut dengan model gabungan. Kemudian jenis yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup dipisah dengan surat lamaran pekerjaan atau dijadikan sebagai lampiran. Cara ini biasa disebut dengan model terpisah. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Itu merupakan bagian surat yang berisi tentang tempat atau lokasi dan waktu penulisan surat. Nah, pada contoh ini terdapat tempat itu di Medan, kemudian 24 Mei 2021 itu sebagai tanggal pembuatan surat. Sistematika yang kedua ada lampiran dan hal, merupakan soal atau perkara yang akan dibicarakan dalam surat. Berikut adalah contoh penggalan dari lampiran dan hal. Seperti hal itu lamaran pekerjaan, kemudian lampiran, nanti ada 1 berkas. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang ketiga, ada alamat dalam surat. Sebagai penjelas bagi penerima surat bahwa penerima tersebut yang berhak menerima surat. Seperti dalam penggalan
itu terdapat alamat di Jalan Haji Muhammad Yamin SH nomor 56 di Medan. Kemudian sistematika yang keempat ada salam pembuka. Salam pembuka itu harus ditulis dengan kata-kata yang singkat dan jelas, seperti pada contoh penggalan surat tersebut, yaitu kata dengan hormat. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang kelima, itu isi surat, merupakan inti surat yang hendak disampaikan, dituliskan, dan dinyatakan oleh pelamar kerja. Seperti pada penggalan surat lamaran pekerjaan tersebut, ada biodata yang melamar pekerjaan dan ada lampiran data-data yang perlu diberikan pelamar kepada perusahaan ketika akan melamar pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang keenam ada salam penutup surat yang merupakan ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim surat. Seperti dalam contoh penggalan itu dengan kata, "Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan, atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih." Kemudian sistematika surat lamaran pekerjaan yang terakhir ada nama terang dan tanda tangan. Pelamar kerja dapat mencantumkan nama lengkap dan membubuhkan tanda tangan. Seperti pada penggalan surat, ini nama terang dan tanda tangan itu sangat penting dan wajib ada. Hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan ada 3. Hal penting dalam surat lamaran pekerjaan yang pertama, itu ada tesis yang merupakan pernyataan umum yang sifatnya subjektif. Contohnya, salam pembuka, ada paragraf pembuka, dan biodata diri. Seperti pada contoh penggalan surat tersebut ada sehubung dengan adanya lowongan pekerjaan yang dimuat di Harian Media Republik tanggal 19 Mei 2020, perusahaan saudara memerlukan sekretaris. Itu merupakan salam pembuka dan paragraf pembuka. Kemudian biodata diri itu ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan. Kemudian hal penting yang kedua, itu ada argumentasi yang berguna untuk meyakinkan penyedia kerja bahwa pelamar kerja dapat memenuhi kriteria pekerjaan yang dibutuhkan. Argumentasi itu biasanya berisi data-data atau lampiran seperti foto, ijazah, dan lain sebagainya. Terlihat dalam penggalan surat lamaran pekerjaan, itu data-data ada daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah SMK, fotokopi KTP, kemudian ada pas foto. Hal penting dalam surat lamaran pekerjaan yang ketiga ada penegasan yang merupakan kalimat penutup yang menyatakan bahwa pelamar pekerja benar-benar menyatakan keyakinan untuk melamar kerja. Terlihat dalam penggalan tersebut yaitu dengan kalimat, "Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan, atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih." Sekian dan terima kasih untuk materi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Semangat belajar.